Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan menyimak video dari Pak Lutfi bin Yahya, kaum muslimin, di mana Pak Lutfi bin Yahya ini mencak-mencak karena banyaknya orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi. Banyaknya orang yang membongkar kebusukan-kebusukan dari Khabib Ba'alawi. Banyak orang yang mengkritik ceramah-ceramah dawir, ceramah-ceramah dongeng dari para Khabib Ba'alawi. Dan sebelum kita memberikan komentar, kita simak dulu videonya, kaum muslimin. Bagaimana cara menghancurkan, bikin hoax, buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau tak ada. Sekecil apapun, biar habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos, supaya kita tidak percaya, sehingga kita sesama kita tarung baku hantam, sehingga Indonesia tidak bisa akan maju. Selalu begitu yang diharapkan, sehingga Indonesia pecah-pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu ya yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab. Nah, kaum muslimin, memang biasanya kelompok-kelompok yang sesat, aliran-aliran yang sesat, mereka itu berlindung di balik koar-koar NKRI harga mati. Demi NKRI. Ya, bahkan kemarin sempat kita bahas, kaum muslimin, ada video orang yang mengaku Islam Pancasila, ya, beraliran Islam Pancasila. Dan itu aliran sesat. Tujuannya apa? Tujuannya menyesatkan umat Islam, tapi berlindung di balik kata-kata Pancasila. Jadi kata-kata Pancasila itu dijadikan tameng supaya gerakan mereka ini dilegalkan, diperbolehkan. Karena apa? Mereka menjunjung Pancasila. Ya, ada kan kemarin gerakan Islam Pancasila. Kalau umat Islam yang lain selain Islam Pancasila, mereka berlomba-lomba untuk masuk surga. Tapi kalau orang-orang Islam Pancasila justru membuat gerakan menolak untuk masuk surga. Coba, ya. Kan sesat. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya ini, kaum muslimin, ya. Karena kalau kami menganalisa arah pembicaraan Pak Lutfi bin Yahya ini, ya, kemarahan Pak Lutfi bin Yahya ini adalah untuk menggiring umat Islam supaya beranggapan bahwa orang-orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi itu menginginkan Indonesia chaos, menginginkan Indonesia ini terpecah belah, sehingga dia membangun narasi, ya, apakah rela kalau kita melihat bangsa Indonesia ini dipecah belah? Ya tentu jawaban jamaahnya nggak akan rela. Ya, tapi perlu diketahui, orang-orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi itu karena mereka sayang terhadap orang Indonesia. Jangan sampai orang Indonesia ini dibodoh-bodohi terus oleh para Khabib Ba'alawi, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita kupas, kita analisa arah pembicaraan dari Pak Lutfi bin Yahya, kaum muslimin. Bagaimana cara menghancurkan, bikin hoax, buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau tak ada. Sekecil apapun, biar habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos. Tuh, kaum muslimin, ya. Pak Lutfi bin Yahya memframing bahwasanya banyaknya kritikan-kritikan terhadap para Khabib Ba'alawi itu tujuannya supaya Indonesia chaos. Ya, yang mengkritik itu mereka menyebar hoax, memfitnah para habaib, mengadu domba para habaib, ya, supaya para habaib tidak suka dengan orang NU tidak suka sama para habaib, ya, dan tujuannya apa? Indonesia itu chaos. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuan orang-orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi itu adalah
supaya para Habib Ba'alawi itu dakwahnya benar, dan supaya umat ini jangan sampai tersesatkan oleh para Habib Ba'alawi. Kalau para Habib Ba'alawi nggak mau tobat, nggak mau kembali kepada dakwah yang benar. Bukan supaya Indonesia ini chaos. Apa untungnya kalau mengkritik para Habib Ba'alawi dengan tujuan Indonesia chaos? Itu kan tujuan yang bodoh namanya. Ya. Tujuannya itu supaya Habib Ba'alawi itu kalau ceramah yang bener, jangan dawir, jangan jualan nasab. Kebanyakan kan jualan nasab. Jualan nasab demi nasib. Iya kan? Dan orang-orang yang mengkritik para Habib Ba'alawi itu, mengkritik kesalahan-kesalahan, kemudian membongkar kesalahan-kesalahan para Habib Ba'alawi, itu bukan hoax. Semuanya ada sumbernya. Dan sumbernya adalah video-video dari para Habib Ba'alawi sendiri. Bukan menyebar hoax. Hoax dari mana? Semuanya fakta. Para Habib mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kebid'ahan, menyebarkan cerita-cerita tahayul, keyakinan-keyakinan khurafat. Itu semuanya fakta. Videonya ada semua, Pak Lutfi. Ya, bukan hoax, bukan fitnah. Dan itu namanya bukan membongkar aib. Karena apa? Ya karena itu bukan aib. Kalau aib itu para Habib Ba'alawi seharusnya menyembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Kemudian ternyata ada yang membongkar-bongkar kesalahan tersebut. Nah baru itu namanya membongkar aib. Lah ini para Habib Ba'alawi jelas-jelas menyebarkan keyakinan-keyakinan tahayul, cerita-cerita khurafat, ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran kesyirikan. Dan itu disebarkan di panggung-panggung. Ya, di mimbar-mimbar mereka disebarkan. Jadi mereka itu bukan membongkar aib, bukan menyebar fitnah. Tapi mereka ini berusaha untuk meluruskan ceramah-ceramah para Habib Ba'alawi. Ya, mereka berusaha menyelamatkan umat dari kesesatan-kesesatan yang diajarkan oleh para Habib Ba'alawi. Itu loh Pak Lutfi. Ya, itu tujuannya. Bukan tujuannya supaya Indonesia chaos. Apa untungnya? Nggak ada untungnya kan? Nggak ada. Ya, coba kita lanjut videonya. Supaya kita tidak percaya, sehingga kita sesama kita tarung baku hantam, sehingga Indonesia tidak bisa akan maju. Selalu begitu yang diharapkan, sehingga Indonesia pecah-pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu ya yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab. Nah kaum muslimin ya, memang kalau sudah bersembunyi di balik kata-kata NKRI, ya, persatuan bangsa, itu sudah sepertinya menjadi tempat sembunyi yang aman kaum muslimin. Kemudian para mukibin pun ketika disebutkan bahwa benteng-benteng NKRI itu ada di pundak-pundak mereka, ya mereka bangga. Mereka bangga. Mereka nggak sadar bahwa ajaran-ajaran para Habib Ba'alawi justru yang akan menghancurkan NKRI. Bukan hanya NKRI, tapi dunia ini bakal hancur dengan ajaran-ajaran para Habib Ba'alawi. Coba ya, mereka mendoktrin para mukibin, para kaum muslimin, supaya meyakini bahwa para pendahulu, para Habib Ba'alawi itu adalah orang-orang yang sakti. Ya, ada Habib yang katanya namanya saja ketika disebut orang bisa langsung mendapatkan karomah, mendapatkan keutamaan dari nama Habib tersebut. Ya. Ada Habib yang namanya Umar Mukhdor. Ya. Saking hebatnya Umar Mukhdor ini, saking tingginya karomah Umar Mukhdor, sampai anak-anak di Yaman itu terjun dari loteng. Anak-anak ya, terjun dari loteng, nyebut nama Umar Mukhdor sampai bawah nggak apa-apa. Coba ya, apa nggak framing yang berbahaya ini kaum muslimin? Ini ajaran yang menyesatkan kaum muslimin, ajaran kesyirikan. Ya, seandainya kaum muslimin meyakini ucapan-ucapan para Habib Ba'alawi yang seperti itu, ya, kemudian tiba-tiba mereka terkena musibah,
Apakah mereka mau jatuh dari motor? Apakah mereka ketika berkendara naik mobil mau tabrakan? Apa naik pesawat-pesawatnya dalam keadaan genting? Kemudian mereka nyebut-nyebut nama Umar Mukhdor, bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nggak kesyirikan itu namanya, kaum muslimin? Itu kesyirikan. Mereka berada di posisi kritis, kaum muslimin, antara hidup dan mati. Yang seharusnya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan la ilaha illallah, supaya ucapan mereka yang terakhir itu ucapan la ilaha illallah, yang dengan ucapan tersebut mereka masuk surga. Akan tetapi diganti dengan ucapan ya Umar Mukhdor. Coba ya, apa nggak bahaya ucapan yang seperti itu, kaum muslimin? Belum lagi ajaran-ajaran para kabib Ba'alawi yang lain. Kalau kita berdoa menyebut nama Umar Mukhdor, itu sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan, kaum muslimin? Sejak kapan? Kok Umar Mukhdor? Oh, kita berdoa saja, kita nggak nyebut nama ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan enggak. Kita menyebutnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana. Kan seperti itu. Ini nyebut nama Umar Mukhdor katanya sama dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kacau, kaum muslimin. Ya, belum lagi ajaran para kabib Ba'alawi, ya, ini beredar luas beritanya, ya, memperbolehkan membuat kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan KW, ya, dari kuburan-kuburan orang soleh yang tempatnya jauh, yang kira-kira nggak mungkin kita mendatangi kuburan tersebut. Kita diperbolehkan untuk membuat replika kuburan tersebut, dan kemudian diperbolehkan memperlakukan kuburan tersebut seperti kuburan aslinya, untuk diziarahi, untuk ngalap barokah, dan lain sebagainya. Coba, itu kan ajaran kesesatan, kaum muslimin. Ya, dan kuburan-kuburan yang dianjurkan itu adalah kuburan-kuburan para kabib Ba'alawi. Ya, sehingga tujuannya jelas untuk memframing bahwasanya kelompok Ba'alawi ini adalah orang-orang yang sakti, orang-orang yang paling soleh di muka bumi. Ya, kalau seandainya boleh membuat kuburan-kuburan palsu untuk diziarahi, ya, kemudian untuk dingalap barokahi, ya kenapa nggak kuburan para nabi? Manusia yang paling soleh di muka bumi para nabi. Kenapa nggak buat kuburan para nabi? Seharusnya kuburan para nabi itu lebih pantas dibuat replikanya, ya, untuk diziarahi, untuk dingalap barokahi, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat contoh dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, membuat kuburan-kuburan palsu para nabi terdahulu untuk mereka ngalap barokah. Nggak ada. Karena memang itu bukan ajaran syariat Islam. Justru yang seperti itu adalah ajaran-ajaran kesyirikan. Dan itu diajarkan oleh para kabib Ba'alawi. Coba. Ya. Justru ajaran para kabib Ba'alawi itulah, ya, kalau kita tarik kesimpulan, itu adalah ajaran yang akan menjadikan Indonesia hancur. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh alam ini hancur, kaum muslimin. Karena apa? Mereka mengajarkan kesyirikan. Sementara orang-orang yang mengkritik para kabib Ba'alawi, ya, mereka mengajak umat Islam ini supaya kembali kepada tuntunan syariat Islam yang benar. Dan ketika umat Islam ini kembali kepada tuntunan yang benar, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka Indonesia ini justru akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Orang-orang yang mengkritik para kabib Ba'alawi itu mengajak umat Islam supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Ya. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu tujuan orang-orang yang mengkritik para kabib Ba'alawi. Sedangkan para kabib Ba'alawi itu mengajak untuk mendustakan ayat-ayat Allah.
di mana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Apabila mereka ingkar, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Coba, mengajarkan kesyirikan, ya. Dan kedustaan yang paling besar di muka bumi ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diajarkan oleh para Khabib Ba'alawi, ya. Jadi jelas, tujuan orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi adalah supaya Indonesia ini khususnya supaya menjadi negeri, ya, yang aman, tentram, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Bukan seperti para Khabib Ba'alawi yang seolah-olah melakukan perbaikan, akan tetapi pada hakikatnya ketika mereka mengajarkan kesyirikan, mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.